Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya. Kita akan belajar materi pada kelas 1, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Tentu kalian harus selalu siap dan selalu semangat. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Sebelum kita belajar, Bu Resti akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menuliskan dan menggunakan ungkapan kalimat pujian baik secara lisan atau tulisan dengan benar. 2. Siswa dapat menggali informasi dan menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan air dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Resti akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Bu Resti memiliki cerita untuk kalian semua. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Musim kemarau telah tiba. Pada pagi hari, matahari bersinar sangat cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman tidak jauh dari rumah. Di taman, teman-teman yang lain sudah menunggu. Ada Edo, Beni, dan Udin. Mereka pun bermain bersama-sama. Saat sedang bermain, Siti berbicara kepada Lani. Lani, kamu pandai sekali bermain tapak gunung. Kakimu kuat dan kamu bisa meloncat satu kaki, kata Siti. Kemudian Lani pun menjawab, wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang sekali. Kamu sangat baik hati sekali Siti, ucap Lani. Kemudian Dayu pun berbicara kepada Lani tentang Beni. Lani pun berkata, Dayu, kamu tadi bermain ya sama Beni? Bagaimana permainannya? Kemudian Dayu pun menjawab, iya benar Lani, tadi aku bermain dengan Beni. Keseimbangan tubuhnya sangat bagus. Dia bisa bermain egrang dan berjalan dengan baik. Dia tidak pernah jatuh. Keseimbangannya sangat bagus sekali. Wah, berarti benar ya, teman-teman kita memiliki kepandaiannya masing-masing. Ada yang pandai bermain egrang, ada juga yang pandai bermain tapak gunung. Kita semua wajib menghargai kepandaian dari masing-masing orang ataupun teman kita. Jangan lupa ucapkanlah kalimat pujian apabila melihat kepandaian dari teman-temanmu. Dan bagi yang diucapkan pujian, jawablah dengan mengucapkan terima kasih. Anak-anak, berdasarkan cerita yang sudah Bu Resti sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu dengan memberikan kalimat pujian kepada teman kita yang memiliki kepandaian tertentu. Nah, anak-anak, kita harus menghargai kepandaian seseorang dengan memberikan kalimat pujian. Bagi yang mendapatkan pujian, maka ucapkanlah terima kasih. Sekarang
Bu Resti menginginkan kalian untuk berlatih membuat kalimat pujian. Anak-anak, cobalah membuat 3 kalimat pujian kepada temanmu. Misalnya, Bu Resti akan menyontohkan 1 contoh kalimat pujian. Misalnya ya, Siti, suaramu merdu sekali. Seperti itu. Atau, Lani, kamu pandai sekali belajar matematika, bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Buatlah 3 kalimat pujian di buku tulismu masing-masing dan jangan lupa untuk menyerahkan kepada guru kelasmu. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, Bu Resti akan melanjutkan cerita yang tadi ya. Kalian dengarkanlah dengan baik. Setelah selesai bermain, ternyata hari telah siang. Matahari pun bersinar terik sekali. Saatnya pulang dan beristirahat. Setelah sampai di rumah, Siti mencuci tangan. Siti mencuci tangan dengan air dan menutup keran setelah selesai menggunakan. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Akibatnya, persediaan air pun semakin sedikit dan berkurang. Siti berhemat penggunaan air selama di rumah. Anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan cerita yang sudah Bu Resti sampaikan, ternyata Siti juga melakukan aturan yang ada di rumah berkaitan dengan menghemat air bersih. Siti melakukan 4 kegiatan di rumah untuk menghemat air bersih. Yang pertama adalah Siti menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas cucian beras. Yang kedua, Siti menutup keran setelah selesai digunakan. Yang ketiga, Siti menaburkan kompos daun di sekitar tanaman karena kompos daun dapat menyimpan air lebih lama. Yang keempat, Siti menutup keran saat sedang menyabungi piring sehingga bisa menghemat air. Nah, itulah 4 kegiatan yang digunakan Siti untuk menghemat air bersih di rumah. Sekarang, apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk menghemat air selama di rumah? Tuliskanlah 3 kegiatanmu selama di rumah yang dapat menghemat air bersih. Tuliskanlah kegiatanmu itu pada buku tulismu masing-masing dan kumpulkanlah pada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini. Hari ini kita tadi telah belajar tentang yang pertama, menuliskan ataupun menyampaikan tentang ungkapan kalimat pujian. Dan yang kedua adalah kita dapat menggali informasi dan menyampaikan gagasan tentang cara menghemat air selama di rumah. Anak-anak, semoga materi yang Bu Resti sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.